bersyukur buat kemurahan-Mu untuk setiap kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami masih merasakan berkat-Nya Tuhan, merasakan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kami. Bahkan terima kasih buat kebaikan-Mu untuk setiap kami Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian kami di hadapan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau naikkan pujian kami. Haleluya, 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 haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, biarkan pikiran kami, bahkan biarkan hati kami tertuju kepada Tuhan. Kami mau sembah Tuhan kami yang luar biasa. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Biarlah bayang-bayang musuh. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur kita bagi Dia. Naikkan syukur kita bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya.
Ku
yang menyaksikan melalui live streaming Tuhan Yesus. Kuasa yang sama kami rasakan di tempat ini. Jemaatmu yang menyaksikan Tuhan merasakan kuasa yang dahsyat juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang memberkati di setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami naikkan mazmur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami berikan segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berikan segala kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang layak kami sembah. Engkaulah yang layak kami tinggikan. Engkaulah yang layak kami agungkan. Engkaulah Raja di atas segala raja Bapa. Terima
Puji Tuhan,
Sungguh kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau menyingkapkan diri-Mu pada kami. Kami membutuhkan Tuhan bagi teman-teman kami yang saat ini terbaring di ranjang-ranjang rumah sakit. Kami membutuhkan Tuhan bagi teman-teman kami yang saat ini sedang mengisolasi diri mereka. Kami membutuhkan Tuhan bagi teman-teman kami, mungkin bagi sebagian kami juga, yang merasa ketakutan atas situasi yang sedang terjadi. Kami membutuhkan Tuhan di saat 1.000 lebah di kiri kami dan 10.000 lebah di kanan kami. Kami membutuhkan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami agar kami semakin peka mengenal zaman dan tanda-tanda zaman ini. Agar kami semakin mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman-Mu Tuhan. Bukan saja kami menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Teguhkan dan meteraikan firman, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Minggu ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Untuk itu bagi saudara yang berada di rumah, saya mempersilahkan saudara untuk mempersiapkan diri dengan menyediakan anggur atau minuman apapun yang sejenis, yang walaupun saudara mungkin gak punya teh, anggur, teh manis juga boleh, dengan roti atau dengan apapun yang bisa Anda pakai untuk berbagi dengan keluarga di rumah. Dan saya harapkan yang di rumah suami menjadi imam memimpin perjamuan kudus ini nantinya. Sebelumnya kita akan belajar dari firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-44. Kita memasuki minggu dalam sejarah gereja, kalender gereja disebut sebagai Minggu Palem atau Palma di kalender gereja Indonesia, di mana Yesus melakukan perjalanan kemenangan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris disebut seperti itu, atau dengan istilah lain the triumphal entry. Padahal kalau saudara baca sebenarnya kisah ini sangat mengharukan, sangat menyedihkan, karena ini sebenarnya bukan cerita kemenangan seperti yang dipamerkan di film-film India. Ya, ini cerita kemenangan yang anak mudanya kalah dulu, saudara, baru kemudian terjadi kebangkitan. Haleluya. Nah, kita akan lihat Lukas pasal 19 ayat yang ke-28. Saya akan tetap melakukan ekspositori kepada saudara agar kita bisa belajar dari firman ini. Kenapa ayat ini ditulis dan kenapa ini bisa atau dibiarkan diingatkan kepada kita. Lukas pasal 19 ayat yang ke-28. Saya bacakan bagi saudara. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Setelah mengatakan apa? Saudara perhatikan di dalam pasal sebelumnya, atau di dalam di pasal yang sama juga, mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-27, di sini Yesus berbicara tentang perumpamaan uang mina. Ya, artinya Yesus membagikan perumpamaan kerajaan surga tentang seorang tuan yang sedang
bepergian, dia mau bepergian, lalu kemudian dia mengambil harta miliknya dan dia menyerahkan kepada orang-orang yang bekerja dengannya, orang-orang kepercayaannya. Dia panggil 10 orang hambanya di pasal 19 ayat 13, lalu dia berikan 10 mina kepada mereka masing-masing. Ya, saudara bisa saja mengambil pengertian 10 mina ini sebagai mungkin 10 jenis modal yang diberikan Tuhan. Tuhan berikan modal, Tuhan berikan kepada mereka uang mungkin ya untuk mengelola sesuatu. Lalu kemudian dikatakan di situ pasal 19 ayat 13, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Nah, saudara perhatikan perumpamaan ini adalah tentang orang yang harusnya bisa mengembangkan apa yang diberikan kepadanya. Yesus memberikan gambaran seperti itu. Jadi ada yang diberikan 10, kepada semua orang diberikan 10. Tapi saudara kemudian pada waktu Tuhan itu kembali, Lord di sini, orang itu datang dan bertanya, aku berikan masing-masing 10 mina. Aku berikan 10 modal kepada kamu masing-masing. Nah, apa yang kamu sudah perbuat dengan modal yang kuberikan ini? Lalu orang yang pertama ayat 16. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Yang satu mengatakan apa yang diberikan kepadanya telah berkembang. Ya, jadi 1 mina yang dia terima. 1 mina itu menjadi 10. Lalu datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Yang satu menghasilkan 10, yang satu menghasilkan 5. Lalu datang yang satu lagi, hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam saku tangan, sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Saudara perhatikan orang ini, 3 jenis manusia, kepada masing-masing diberikan sama. Kepada masing-masing diberikan talenta yang sama, diberikan karunia yang sama. Tapi yang satu orang, pada waktu dia diberikan 1 talenta, dia kembangkan itu menjadi 10. Ada satu orang mungkin di sini yang Tuhan berikan kepada saudara 1 karunia. Mungkin Anda bisa bernyanyi, lalu kemudian Anda kembangkan itu, saudara belajar itu, lalu saudara bisa dari bernyanyi main gitar. Siap Anda bermain gitar, Anda bisa bermain keyboard, Anda bisa bermain drum, Anda kemudian bersaksi pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin seperti itu perumpamaan ini. Waktu diberikan yang 1 talenta, 1 mina, apakah Anda mengembangkannya atau tidak? Atau Anda bisa saja bilang, bukan aku kok yang dipanggil, ya kan? Saudara bisa bilang, oh bukan aku kok yang dikasih, gitu kan? Ah, sama aku cuma 1, dia jahat. Bos itu jahat, bos itu udah nggak kasih gaji yang cocok, dia kasih suruh aku pula kembangkan usaha. Nanti kan untuk dia, untuk apa gitu saudara ya kira-kira. Nah, tapi yang satu orang ini dia bekerja, lalu kemudian dia menghasilkan 10. Yang satu lagi dia bekerja juga, dia kembangkan modalnya, dia kembangkan talenta yang ada padanya, lalu menghasilkan 5. Saya pernah bilang kepada saudara, dulu saya main keyboard aja, keyboard itu basah dengan keringat. Kenapa? Saya takut lihat orang. Saya gugup kalau ada orang. Saya kalau makan dulu kalau ada orang gak berani saya makan. Malah saya makan. Lebih baik saya gak makan kalau ada orang rame-rame gitu. Tapi kemudian Tuhan panggil saya dan pelayanan. Sorry, saya katakan satu lagi. Saya dulu kalau gak ke WC saya punya sendiri, saya gak bisa buang air. Makanya saya ingat sekali waktu saya mau pergi ke Afrika, bapak saya bilang, kau kamar mandi aja mesti bawa anduk, mau pergi ke Afrika lagi. Tapi saudara lihat, kalau kau mau belajar, kalau kau mau taklukkan dirimu di bawah Tuhan, di bawah perintah Tuhan, kalau kau mau tunduk di bawah otoritasnya Tuhan, maka 1 yang ada padamu bisa berkembang menjadi 10. Amin. 1 yang ada padamu bisa berkembang menjadi 5. Tapi kalau pikiranmu berkata, ah Tuhan itu jahat,
bos itu jahat, dia hanya minta saja daripadaku. Itu sebabnya Yesus menyampaikan ini. Ya, Lukas sengaja mencatat ini di ayat yang ke-28. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saudara perhatikan, ini adalah waktu-waktu di mana Yesus sudah sangat dekat dengan penyaliban. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Kenapa Betfage dan Betania disebutkan? Mungkin saudara berpikir ya salah gitu ya. Saya kemarin menyelidiki beberapa hamba-hamba Tuhan yang menulis tentang ini. Dikatakan kenapa ada Betfage dan Betania disebutkan? Saya jadi pikir iya juga ya. Kenapa harus disebutkan? Kan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem dan dia hanya melewati Betfage dan Betania. Dia nggak buat apa-apa di situ pada waktu itu. Tapi Lukas mencatat tentang Betfage dan Betania. Rupanya saya menyelidiki, Betfage itu artinya adalah rumah dari pohon ara yang belum matang. Jadi pohonnya belum siap, belum bisa menghasilkan buah. Nah, itulah disebut Betfage. Rumah dari pohon ara yang belum matang, belum siap. Lalu Betani artinya rumah dari banyak pohon ara. Bedanya saudara lihat, yang satu rumah dari pohon ara yang belum matang, belum menghasilkan buah berarti. Yang satu lagi rumah dari banyak pohon ara. Nah saudara, bagi orang Israel pohon ara adalah lambang berkat Tuhan. Lambang berkat Tuhan. Salah satu ikatan perjanjian yang Tuhan buat dengan Israel adalah ketika mereka taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan bawa damai sejahtera dan kemakmuran kepada Israel. Ini janji berkat Tuhan bagi Israel. Kalau orang Israel taat kepada Tuhan, maka Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan berikan kemakmuran kepada mereka, berkat berlimpah kepada mereka. Lalu kemudian saudara bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 25 bagaimana firman Tuhan gambarkan ini. Dikatakan di situ, saya lanjutkan aja dari perkataan ini, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Belum keluar? Udah. Oke, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Saudara lihat, bagaimana lambang mereka diberkati. Gambaran mereka diberkati itu adalah mereka akan duduk di bawah pohon anggur, mereka akan duduk di bawah pohon ara. Oke, ini lambang berkatnya. Yang kedua, Hosea pasal 9 ayat 10. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban. Sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Saudara lihat, seperti buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Jadi pohon ara, buah anggur melambangkan kemakmuran, melambangkan berkat mereka. Yesaya 36 ayat 16. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Saudara lihat lambang berkat. Pohon anggur, pohon ara bicara tentang berkat Tuhan. Itu sebabnya Yesus baru menyampaikan perumpamaan tentang bagaimana orang percaya harus jadi produktif. Tadi yang 1 talenta jadi 10, yang satu lagi jadi 5, yang satu lagi yang gak mau berbuat apa-apa. Nah Yesus marah, Tuhan itu marah dalam firman ini. Nah apa yang terjadi? Dia dihukum. Yang tidak mau mengembangkan talenta ini, dia dihukum. Dikatakan di ayat 22, katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur.
Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Loh, kok begitu? Kata mereka kepadanya. Dia sudah punya 10 mina, Tuhan. Lalu ayat 26 jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Loh, bukankah harusnya kepada orang yang belum punya kepadanya akan diberi? Inilah bedanya kerajaan ini, saudara. Kerajaan ini berbicara tentang apa yang ada padamu, pakai itu. Amin. Jangan apa yang ada padamu kau pencet, kau simpan. Saya melihat banyak orang sekarang ini yang senang ibadah online. Kenapa? Ya memang ibadah online ya enak. Saya nggak tahu yang nonton di rumah mungkin sedang pakai baju tidur atau sambil tidur-tiduran di tempat tidur. Ya. Tapi mungkin ada sebagian saudara yang merasa Anda juga lebih baik bersiap-siap di hadapan Tuhan. Ada orang yang senang ibadah online, jadi ngapain? Gak perlu ngasih persembahan, gak perlu ngasih perpuluhan, gak perlu ngasih apa-apa. Ya kan? Saya banyak membaca seperti itu. Bahkan saya ada membaca orang yang katakan, waduh gereja gak buat apa-apa, udah perpuluhanmu kasihkan ke tempat lain saja. Saudara, firman Tuhan bicara tentang apa yang ada padamu, pakai itu menjadi berkat. Amin. Engkau harusnya tahu perpuluhan jatuh kepada rumah Tuhan. Amin. Harusnya persembahan jatuh kepada rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk menghidupi pekerjaan Tuhan, menghidupi orang-orang susah, memberi makan orang-orang yatim, mendukung pelayanan Tuhan dan sebagainya. Bahkan di Perjanjian Lama ada persepuluhan untuk pemerintah. Karena pada waktu itu pemerintah dijalankan Musa. Musa mengatur gaji-gaji orang yang bekerja. Musa mengatur makan-makan para tentara dan sebagainya. Karena itu ada perpuluhan untuk pemerintah juga. Tapi banyak orang yang memilih mau ikut jalur aman. Tuhan itu kan keras. Gembala-gembala kami kan cuma khotbah-khotbah aja kerjanya, malas kerja. Ngapain kasih perpuluhan ke gereja? Ngapain kasih persembahan ke gereja? Anda ibadah online, transfer online. Iya kan? Mau ibadah online, persembahan gak mau transfer online. Gampang kok sekarang mau transfer, ada OVO, ada GoPay, ada apa lagi? Ada rekening bank. Oh banyak saudara, saya punya rekening niaga saya itu banyak. Ada dompet lah, ada inilah, ada itulah. Kenapa? Dari yang punya diharapkan untuk mengembangkan apa yang dia punya itu. Sehingga kalau kau sudah punya, kepadamu lah akan diberi lagi. Makanya firman Tuhan katakan, camkanlah ini, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ini bedanya, saudara. Iya kan? Kalau nggak nabur gimana menuai? Tapi kalau Anda menabur, nggak usah satu dunia tahu, masukin Facebook lah, masukin YouTube lah. Ya kan? Ada orang kasih makan pemulung kemarin saya lihat. Dia kasih makan pemulung ini dan anaknya di pinggir jalan. Tapi satu dunia tahu. Firman Tuhan katakan, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu gak perlu tahu. Amin. Tapi saya tahu juga ada orang yang memang sengaja manfaatin ini supaya apa? Dia dapat lagi kiriman. Oh, kau bantu ya? Aku kirim ya? Aku kirim ya? Aku kirim ya? Untuk itu, saudara. Tapi itu sebabnya saya ingatkan saudara, jadilah orang Kristen yang balance, yang seimbang, amin. Sehingga apa yang ada padamu bisa menjadi berkat kepada orang lain. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak punya, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padamu. Gak punya apa-apa. Firman Tuhan katakan, kalau kau sudah terima talenta, kau tidak mau kembangkan, itu pun akan diambil daripadamu. Itu sebabnya belajar pakai kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadamu.
Belajar pakai kepercayaan yang diberikan pemimpin kepadamu. Supaya apa? Supaya jangan sia-sia yang Tuhan berikan kepadamu. Haleluya. Itu sebabnya Yesus baru saja sampaikan perumpamaan ini. Lalu kemudian mereka sampai di Betfage. Firman Tuhan catat, dia melintasi kedua kota itu. Lalu mungkin pertanyaannya adalah, dalam pemikiran pembaca Alkitab sekarang, orang-orang Yahudi pada masa ini, di mana posisi orang Yahudi sekarang? Pohon yang gak berbuah atau pohon yang berbuah? Iya kan? Kenapa yang ada dalam Alkitab bicara tentang simbolik-simbolik, khususnya di bagian-bagian ini, bicara tentang simbol-simbol tentang kematian Kristus dan kedatangan Tuhan nanti. Di mana posisi orang Israel? Di mana posisi Anda? Di mana posisi saudara? Anda pohon ara yang belum matang, atau Anda adalah pohon yang sudah matang, yang siap menghasilkan buah? Saudara perhatikan, walaupun mungkin kita dapat instruksi 2 minggu ibadah online, tapi saya percaya ini akan berlanjut. Saya percaya minggu depan juga akan online lagi sampai bulan 5 nanti. Mungkin bulan 5 kalau ini pun tidak selesai sampai tahun 2022. Ada salah seorang menteri pernah katakan itu. Tapi saya mau katakan kepada Anda akan melihat memang dunia sedang berubah. Dunia sedang berubah. Saudara akan perhatikan tidak akan ada lagi banyak orang yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Kenapa? Semuanya tinggal pakai handphone. Semuanya tinggal online. Saudara akan lihat terjadi pergeseran yang luar biasa dalam dunia kekristenan, bahkan dunia agama-agama lain. Tadinya kita takutkan terorisme di mana-mana. Sebentar lagi Anda akan lihat terorismenya dengan cara yang berbeda. Orang tidak lagi takut dengan Tuhan. Orang tidak lagi takut dengan agama. Saudara akan lihat ini mulai terjadi. Perlahan-lahan ini akan terjadi. Alasan apa? Pemerintah larang kok. Iya kan? Pemerintah larang. Memang kita harus tunduk kepada pemerintah. Saudara harus tunduk pada pemerintah. Tapi firman Tuhan juga ingatkan kita agar kita lebih tunduk kepada Tuhan. Amin. Jangan pakai alasan pemerintah untuk menghalangi engkau bersekutu dengan Tuhan. Engkau bisa bersekutu di mana saja, kapan saja memang. Tapi saya mau katakan kepada Anda yang berada di rumah, kalau Anda sedang bersekutu, Anda sedang menyaksikan video ini, in live streaming ini, percayalah, kalau hatimu melekat pada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan engkau dari semua masalah. Pendeta aja banyak mati, Pak. Memang kita semua harus mati kok. Memang gak mau mati semuanya. Apa Anda yang di rumah gak mau mati? Gak bisa mati? Iya kan? Di tengah-tengah virus corona ini, apakah yang mati cuma orang yang kena penyakit, kena virus corona? Kemarin ada teman saya yang sakit jantung kemudian meninggal. Karena sakit jantung sebelumnya dia sesak nafas, dipikir corona, gak ditangani. Manusia ketakutan dengan virus yang satu ini. Saudara lihat, virus yang satu ini berhasil menutup gereja. Virus yang satu ini berhasil menutup rumah-rumah ibadah yang lain. Betul kan? Betul kan? Benar kan? Semua ditutupnya. Supermarket ditutupnya, bioskop ditutupnya, semua ditutupnya. Saudara perhatikan. Kecil, tapi bermakna. Kecil tapi bermakna. Itu sebabnya saya tanya, Anda ini pohon yang belum matang atau Anda ini pohon yang sudah matang? Anda rumah dari pohon ara yang belum matang atau Anda rumah dari pohon ara yang sudah matang? Kalau Anda adalah rumah dari pohon ara yang belum matang, maka Anda belum siap untuk ini. Ya kan? Seharusnya apa yang Anda lakukan di rumah kalau Anda beribadah secara online? Itulah kesempatan Anda memimpin ibadah bapak-bapak. Ya kan? Mau ibadah online, tapi si bapak udahlah kau aja lah, kau aja yang baca mah. Mudah-mudahan yang nonton gak ada yang seperti itu di rumah. Amin. Saudara harus mulai lakukan ini. Rumahmu itu harus menjadi tempat di mana orang-orang mulai berdatangan belajar firman Tuhan.
Amin. Itu pohon ara yang matang. Tapi pohon ara yang tidak matang, dia tidak siap menghasilkan buah. Konon lagi betul-betul beribadah. Kenapa? Belum matang, belum siap menghasilkan buah. Itu sebabnya Yesus melewati kedua tempat ini. Kita tahu pasti Yesus akan temukan Yerusalem yang mandul, Yerusalem yang tidak siap menghasilkan buah. Kenapa, saudara? Kita bisa lihat dalam perjalanan Yesus ini nggak di Lukas, tapi di Matius dan di Markus. Saudara bisa lihat bagaimana Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah itu di situ. Kenapa, saudara? Padahal nggak musimnya kan? Tapi kenapa Tuhan mengutuknya? Saya punya teman yang bawa buah ara dari Yerusalem, lalu dia tanam di Binjai. Nah, setelah beberapa bulan ternyata pohon ini mulai menghasilkan buah. Dan dia bilang di situ, hampir tidak pernah pohon ini tidak menghasilkan buah. Walaupun tidak banyak, dia tetap akan menghasilkan buah. Itu sebabnya Yesus mengutuki pohon ara itu. Kenapa? Karena harusnya dia menghasilkan buah, tapi dia tidak menghasilkan buah. Saya ingatkan kepada saudara, kita tidak tahu berapa lama lagi Yesus akan datang. Dari dulu kita nyanyi lagu itu, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Kapan Yesus kembali? Dari dulu nyanyi, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali, gak kembali, ya udahlah, gak ada itu. Saudara, kau melihat tanda-tanda semakin digenapi. Pohon Yesus katakan, kalau kau melihat kesudahan zaman, lihat kepada pohon ara itu. Pohon ara bicara tentang orang Israel juga. Lihat kepada Israel, kepada tanda-tanda zaman. Mau lihat, jangan lihat Indonesia, jangan lihat yang lain-lain, tapi lihat ke sana. Pada waktu ranting-rantingnya mulai bertunas, ketahuilah kedatanganku sudah sangat dekat. Lalu ayat yang ke-30, Yesus berkata lagi, dia katakan kepada murid-muridnya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Haleluya. Saudara lihat di sini, kenapa harus keledai muda yang tertambat yang belum pernah ditunggangi orang? Kenapa Lukas mencatat ini? Karena memang saudara, dalam perjanjian lama, setiap hewan yang mau dikorbankan, dia harus hewan yang tidak bercacat, tidak bercelah, belum pernah dipakai kuk di atasnya. Yesus menggenapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa sebagai korban, dia harus naik di atas binatang yang tidak punya cacat celah ini, melambangkan korban yang suci, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia tahu saatnya akan tiba di mana dia mengorbankan dirinya. Sehingga raja itu harus datang dengan cara seperti ini. Dan kalau ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Saudara, ayat 32 katakan, lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Kan banyak orang bilang, keledai pun dia nggak punya, kubur pun dipinjam, apalagi hidup pun cuma 33,5 tahun di muka bumi ini. Memang tujuannya seperti itu, saudara. Kelihatannya memang aneh kok mesti pinjam keledai, tapi masa itu katanya memang seperti itu. Bahkan bangsawan-bangsawan yang datang dari kota-kota lain pun, dia akan pinjam kuda orang lain. Tapi memang kuda yang dipakai, bukan keledai. Karena apa, saudara? Kalau ada misalnya, contohnya lah, Pak Jokowi datang, dia bilang, Pak Oktav pinjam mobil Pak Oktav boleh? Wah, ini kira-kira, saudara,
Itu sebenarnya satu kebanggaan bagi pemilik keledai itu, bahwa raja di atas segala raja datang meminjam keledainya dia. Jadi biasa, itu nggak hal yang aneh memang saudara, karena memang seperti itulah. Dan bagi yang punya itu sebagai satu kehormatan besar. Makanya pada waktu dibilang Tuhan memerlukannya, yang punya ini diam, yang punya ini nggak membantah lagi. Oke, lalu kemudian apa saudara? Hal yang menarik lainnya, saudara bisa lihat, biasanya para raja-raja, pemimpin-pemimpin itu datang dengan kuda yang besar, kuda yang tegap, kuda yang hebat. Tapi Yesus datang naik keledai, donkey. Kok gitu? Keledai, kuda. Saudara tahu bedanya? Keledai paling segini, kuda bisa segini. Apalagi kalau kuda-kuda yang dipakai untuk raja-raja, itu nggak mungkin kuda biasa. Tapi saudara lihat bagaimana Yesus menunjukkan kontradiksi. Raja-raja dunia datang dengan semua kemewahannya, semua kehebatannya. Raja-raja dunia datang dengan memakai, menunjukkan atribut-atributnya. Raja-raja dunia datang dengan memakai bahkan kuda-kuda yang besar, menunjukkan kehebatannya, mahkota, bahkan bawa pedang. Tapi aku datang tidak seperti itu. Haleluya. Yesus katakan, aku datang tidak seperti mereka. Itu sebabnya Yesus datang dengan mengendarai keledai, dengan pinjam keledai. Ini kan penting saudara. Saudara harus mengerti ini. Karena pengharapan orang-orang Israel pada waktu itu terhadap Mesias, mereka mau Mesias itu datang menjadi raja dengan membawa pedang. Tapi kok raja yang satu ini datang dengan keledai? Orang-orang banyak mulai melihat ini. Kenapa saudara? Ini perjalanan mereka mau Paskah. Sama seperti kita akan memasuki Paskah. Tadi saya bilang kita sedang masuki Minggu Palem. Tepat seperti apa yang sedang terjadi dalam masa itu. Paskah itu orang naik gunung. Yerusalem berada di atas gunung. Sehingga mereka jalan naik ke Yerusalem sambil bernyanyi-nyanyi. Ramai orang yang akan bernyanyi bersama-sama. Jadi mungkin di jalan itu ada ribuan orang, ratusan orang lah paling tidak, yang sedang berjalan naik ke Yerusalem. Dan sewaktu itu satu orang mulai bernyanyi, Hosiana, Hosiana. Diberkatilah kau yang datang dalam nama Tuhan. Apa yang terjadi? Yang lain kayak ikut nyanyi, kan banyak yang latah. Orang Kristen banyak yang latah. Satu bilang A, yang lain pun bilang A. Satu bilang B, yang lain bilang B. Semuanya ngikut-ikutan. Padahal dia belum jelas juga apa yang terjadi. Gak tahu apa yang terjadi. Oh itu sesat, iya betul itu sesat. Semuanya ikut bilang sesat. Oh itu begini, ya itu betul itu begini. Padahal dia pun belum tahu apa yang terjadi. Ini manusia latah pada zaman itu. Mereka mengenal Kristus, tapi dengan cara yang berbeda, dengan ekspektasi yang berbeda. Saudara lihat di dalam Lukas 19 ayat 36. Apa yang dilakukan orang-orang itu? 35-36. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Biasanya apa artinya ini? Pada waktu seseorang membuka pakaiannya, melemparkan pakaiannya ke jalan-jalan, berbicara tentang menyambut pahlawan yang pulang ke rumahnya. Menyambut raja yang raja-rajanya apa? Kenapa mereka puji Tuhan? Karena udah lihat mujizat dulu. Coba belum lihat mujizat. Iya kan? Coba belum lihat Tuhan lakukan mujizat. Tapi kalau sudah lihat mujizat, gampang bersuka cita. Ya kan? Kalau udah sembuh dari virus corona, wah haleluya. Kalau belum, mana kau Tuhan?
senada dering si Jos. Tuhan, masihkah gerangan kau dengar doaku? Itu kalau belum didengar Tuhan. Kalau belum nampak mujizat kayak gitu, nangisnya, mana Tuhan? Ya kan? Mana Tuhan? Anakku meninggal kau di mana? Istriku meninggal kau di mana? Suamiku meninggal kau di mana? Ya dia tetap ada di tahtanya. Amin. Ini zaman saat kita persiapkan hati kita. Mujizat ada atau tidak ada, aku akan tetap menyembah Tuhan. Mujizat kulihat atau tidak kulihat, aku akan tetap menyembah Tuhan. Memang berat. Saya tahu ini berat. Tapi Anda harus mulai persiapkan diri Anda. Harus mulai persiapkan diri saudara. Amin. Amin. Kan memang satu hari nanti kita pulang sana. Itu tujuan kita. Tujuan kita untuk kembali ke rumah Bapa. Masa hidup di bumi 70 tahun. Kalau kau kuat 80 tahun. Kalau nggak kuat lagi, ya berapapun sudah Tuhan. Kan gitu. Apa kalau sekarang nggak ada virus corona, engkau bisa panjang terus hidup? Toh, satu hari juga engkau akan pulang ke rumah Bapa. Siapkan dirimu. Maranatha bicara tentang apa? Bukan saja tentang Tuhan datang, tapi tentang kau pergi berjumpa dengan Dia. Siapkan dirimu. Amin. Makanya kan lagunya bilang, Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Persiapkan dirimu. Sama seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana datang, mempersiapkan diri, sekaligus membawa pelita dan minyaknya. Tapi yang bodoh datang ke gereja, datang beribadah. Tapi disuruh berdoa, orang lain berdoa dia. Berdiri gini dia. Ini gadis bodoh, jemaat yang bodoh, orang percaya yang bodoh, yang tidak sadar bahwa dia butuh pengurapan Tuhan. Ya kan? Lebih baik Anda gak datang ibadah kalau seperti itu. Ini masa yang paling genting. Mana ada orang yang seperti itu dalam peperangan? Masa kalau ada peperangan Anda santai gitu? Anda akan tegap berdiri, siap-siap kalau ada apa-apa, langsung pegang pedang. Pedang kita bukan pedang yang panjang dan tajam itu, tapi inilah pedang kita. Kalau iblis bisikan dalam hatimu saat ini, mati kau, mati kau, mati kau. Iblis kadang-kadang bisikan seperti itu kan, udah mau mati kau, udah mau mati, udah, jangan kau sembah Tuhan lagi. Justru kalau kau tahu kau udah mau mati, makin sembah Tuhan. Justru kalau kau tahu napasmu ketinggal, sembah Tuhan. Kalau dia sembuhkan engkau, puji Tuhan. Tapi kalau dia tidak sembuhkan engkau, tetap puji Tuhan. Jangan seperti orang Israel ini, saudara. Pada masa itu, kenapa mereka menyembah Tuhan? Kenapa mereka memuji Tuhan dengan suara yang nyaring? Karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ini bahayanya. Kalau terlalu banyak lihat mujizat, ya kan? Terlalu banyak lihat mujizat. Hari ini juga Tuhan, aku percaya mujizat terjadi. Itu haknya Dia. Mana pendeta-pendeta yang lakukan mujizat besar itu sekarang? Betul kan? Banyak yang tanya gitu kan di Facebook. Mana pendeta-pendeta yang lakukan KKR mujizat? Kok nggak nampak? Maunya pergilah ke rumah-rumah sakit itu, letakkan tangan, sembuhkan orang di situ. Benar juga sih memang. Kelihatannya benar juga sih pertanyaan itu. Tapi itulah sebabnya saya katakan hidup jangan mau ditentukan oleh mujizat. Dan Anda harus tahu mujizat bukan milik pendeta, mujizat miliknya Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Anda tidak bisa katakan, oh pendeta itu punya karunia tersebut, pendeta itu punya
punya karunia? Saya selalu katakan yang punya karunia Tuhan, bukan pendeta. Kalau memang ada pendeta yang punya karunia itu, sekarang mana dia? Itu sebabnya saya katakan, sebagai hamba Tuhan, harusnya kita bagaimana? Tetap berani berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Berdiri di hadapan Tuhan. Jangan hanya lihat mujizat Tuhan. Amin. Jangan hanya lihat mujizat Tuhan. Belajarlah hidup bagi Dia. Sadrak, Mesak, Abednego berada di api yang menyala-nyala. Perintah raja, kalau kau tidak sujud menyembah kepada patungku, ku naikkan 7 kali lipat panasnya. Mereka bilang, ya raja, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup meluputkan kami, maka bersyukurlah kami kepada. Kalau tidak pun, kami akan tetap menyembah Dia. Hari ini kalau Tuhan yang kau sembah sanggup meluputkan kau dari virus corona ini, bersyukurlah padanya. Tapi kalau kau sedang melewati masalah yang besar dengan virus ini, tetaplah bersyukur padanya. Karena satu saat nanti kita semua tetap akan pulang ke rumah Bapa. Mungkin ada sebagian di antara kita yang memang waktunya lebih cepat daripada yang lain. Tapi gak apa-apa. Karena firman Tuhan bilang apa? Berbahagia orang yang mati saat ini. Berbahagia. Kita gak tahu apa yang akan terjadi dengan bumi ini. Kita gak tahu apa yang terjadi dengan dunia ini. Kita gak tahu apa yang akan terjadi dengan sistem-sistem dunia ini. Tapi firman Tuhanku dengan jelas mencatat antikristus akan segera datang. Dunia di mana-mana sedang kacau ekonomi karena virus yang satu ini. Kita nggak tahu apakah di sini nanti tiba-tiba akan muncul dia menjadi seorang penolong yang kelihatannya menolong. Dia menyatukan ekonomi dunia, dia menyatukan agama-agama, dia menyatukan semuanya. Dia kelihatan sebagai pahlawan. Dan firman Tuhan mencatat semua akan tunduk menyembah kepada dia. Kenapa? Karena yang dia buat mirip dengan Kristus. Anti-Christ. Anti-Christ. Anti itu artinya bukan orang yang anti. Sebenarnya anti itu artinya orang yang mirip tapi bukan. Itu artinya anti Kristus. Dia mirip dengan Kristus tapi dia bukan Kristus. Macam emas dengan swasta. Betul Bu Mary? Emas dengan apa? Swasta lah ya kan? Yang paling mirip kan? Emas dengan swasta bukan emas sama-sama. Yang satu emas, yang satu duplikatnya, palsunya. Demikian juga antikristus dan Kristus. Antikristus kelihatan seperti Kristus. Dia mujizatnya seperti Kristus. Dia lembutnya seperti Kristus. Iya kan? Dia berbicara seperti Kristus. Dia bergaya seperti Kristus. Dia mengadakan banyak perbuatan baik seperti Kristus. Seperti Kristus. But he is not the Christ. Tapi dia bukan Kristus. Haleluya. Bagaimana kau mengenal Yesusmu? Bagaimana kau mengenal Yesusmu? Lihatlah, adakah bekas lubang paku pada tangannya? Kalau dia Kristus yang datang padamu, tanya, Tuhan, manakah lubang paku itu? Gak apa-apa sekarang mungkin Tuhan ngertinya itu. Kristus, kalau bisa dia bilang, akulah Kristus. Mari anakku, dia bilang. Tuhan namanya boju. Tuhan balik ini. Ayo aku datang dulu, udah lama aku pengen aku lupa Tuhan. Tapi sebelum pulang tanya dulu, mana bekas lubang paku itu? Di mana bekas lubang pakumu itu? Aku mau lihat dulu Tuhan. Jangan mau diperdaya. Itu sebabnya saya katakan, jangan mau hidup hanya dengan lihat mujizat saja. Mujizat terbesar adalah keselamatanmu, bukan kesembuhan jasmanimu. Tapi mujizat terbesar adalah engkau selamat dan diselamatkan oleh Kristus. Sehingga pada waktu Kristus datang, engkau akan diangkat bersama-sama dengan orang percaya lainnya kembali ke rumah Bapa. Saya percaya waktunya tidak lama lagi.
Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun ayat 37, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Tuhan dengan suara yang nyata. Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saudara lihat ini. Mazmur mencatat tentang ini. Daud katakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke? Saudara lihat Mazmur 118 ayat 26. Mazmur 118 ayat 26. Sudah? Daud katakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Yahweh. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Yahweh. Diberkati dia datang dalam nama Yahweh. Tapi saudara lihat apa yang diganti orang-orang pada waktu Yesus datang. Diberkatilah dia yang datang ditambah sebagai Raja dalam nama Yahweh. Ini ekspektasi mereka. Ini keinginan mereka. Apakah keinginan mereka? Mereka mau raja. Sama seperti orang Israel dulu, menginginkan raja yang bisa dilihat, yang bisa dipegang, yang bisa dihormati, yang bisa ditakuti. Mereka mau raja yang bisa datang mengalahkan Romawi pada waktu itu. Mereka butuh raja yang seperti itu. Makanya mereka nggak ikuti yang Daud katakan, tapi seolah-olah mereka sedang mengikuti, memuji apa yang Daud puji. Betul kan? Coba lihat perbedaan kedua ayat ini. Yang pertama bilang, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Tapi yang mereka katakan, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Yesus datang untuk menebus orang-orang pada masa itu dan sampai hari ini bagi kita. Yesus bukan datang sebagai raja yang akan duduk di tahta menggantikan Pilatus, menggantikan Kaisar. Bukan. Seringkali kita pun berharap Tuhan datang dengan cara kita. Ya kan? Sering kita berharap Tuhan datang dengan cara yang aku mau. Tuhan, datanglah Tuhan. Basmi musuhku Tuhan. Matikan dia dengan penyakit sampar itu. Biarkan aja dia mati. Ini tentara Tuhan. Ini cara Tuhan membasmi. Ini cara kita. Ini mau gue. Tapi mau Tuhan bukan begitu. Iya kan? Maunya Yesus datang sebagai raja yang duduk di tahta, mengalahkan orang Romawi, sekali jentik tangannya langsung jupus, mati semuanya. Itu maunya mereka. Kenapa? Mereka lihat mujizatnya. Iya kan? Kan firman itu catat tadi, mereka lihat mujizat. Mereka lihat bagaimana Yesus sembuhkan orang sakit, Yesus celingkan mata buta, kusta disembuhkan, timpang berjalan, lumpuh melihat. Memang orang lumpuh bisa melihat juga. Lumpuh berjalan maksudnya. Mereka lihat semua ini. Betul kan? Mereka lihat semua ini. Dan mereka pikir, apa sih susahnya kalau gitu? Pastilah dia ini raja yang kita tunggu-tunggu. Dan pastilah dia akan datang menolong kita saat ini. Makanya mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Mereka memberikan dia penghormatan rajawi. Keledai daun palem di mana-mana, Hosiana, Hosiana. Apa artinya Hosiana itu? Save us Lord, we pray. Selamatkan kami Tuhan, ini doa kami. Itu artinya Hosiana. Selamatkan kami Tuhan, ini doa kami. Ini yang mereka mau. Tuhan selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Sama juga dengan kita, saudara. Ya kan? Maunya untuk kita, aku, diriku, diri milikku. Ya kan? Yang
penting aku, diriku, milikku aman. Yang lain, ini zamannya aku sendiri Tuhan. Ini zamannya masing-masing berjuang sendiri Tuhan. Memang kita berjuang sendiri. Tapi sebelum Yesus itu datang, tugasmu adalah berbuah. Rumahmu harus berbuah. Puji Tuhan Anda bisa beribadah dari rumah, tapi rumahmu harus berbuah. Rumahmu harus jadi bed ani. Amin. Rumahmu harus jadi rumah yang menghasilkan banyak pohon-pohon ara. Sehingga pohon ara yang satu menghasilkan pohon ara yang lain, dan pohon ara yang satu menghasilkan pohon ara yang lain. Setiap rumah menghasilkan buah, menghasilkan pohon yang baru. Itu yang Tuhan mau. Amin. Beberapa orang Farisi yang turun dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai," kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, "Oh Jerusalem, Jerusalem, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi mata." Saya berdoa jangan sampai Tuhan katakan hal ini kepada kita. Oh umatku, umatku. Oh Indonesia, Indonesia. Oh gerejaku, gerejaku. Aku menginginkan betapa baiknya jika pada hari ini engkau juga mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi mata. Hati-hati, gereja Tuhan, hati-hati. Hati. Apa yang sedang terjadi ini bisa saja Tuhan izinkan tersembunyi dari mata. Karena kalau matamu tidak tertuju padanya, engkau tidak akan pernah mengetahui kehendak Tuhan. Amin. Makanya kan kita nyanyi lagu itu. Mataku tertuju padamu, tertuju padanya. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Pimpin aku, pimpin aku, katakan kepada Tuhan, pimpin aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan, untuk membesarkan kerajaan-Mu, untuk besarkan kerajaan Tuhan. Mata harus terbuka. Amin. Untuk meluaskan pekerjaan Tuhan, mata tertuju padanya, jangan pada diri sendiri. Gak bisa. Mata Anda gak bisa tertuju pada pendeta Anda. Tuhan sudah buktikan sekarang. Iya kan? Kalau selama ini yang ada bangga-banggakan adalah gerejamu, where is your church now? Di mana gerejamu saat ini? Di mana pendetamu saat ini? Tuhan sengaja izinkan semua ini terjadi agar matamu tertuju padanya. Bukan untuk dirimu sendiri. Di zaman seperti ini, kalau masih mau selfish, egois, celakalah Anda. Makanya saya kemarin khotbah di satu gereja, saya bilang, zaman seperti ini kalau kau masih nimbun beras, kau nimbun masker, kau nimbun semua, simpan uang banyak-banyak, celakalah engkau. Orang yang kaya raya pun mati. Apalagi orang yang gak punya uang. Ya kan? Karena itu zaman seperti ini, kalau kau bisa berbuat baik, mulailah berbuat baik. Kalau kau bisa nolong orang, mulailah nolong orang. Gak usah foto-foto, gak usah Facebook-Facebookin. Mulailah ikuti ini saja. Saya bilang kepada teman-teman saya pendeta-pendeta, marilah mulai berbuat baik, tapi gak usah tunjukin, gak usah postingin. Emangnya kamu aja yang buat? Apa karena orang lain gak posting dia gak buat? Mulailah berbuat. Walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana,
Mungkin nasi bungkus satu kau pesan berikan orang lain. Padang panjang jual 8.000 aja kok. Beli 4 bagikan kepada tukang ojek yang ada di sana. Mulai berbuat baik. Amin. Sebab akan datang harinya, musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu mereka. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Tuhan melawan engkau. Ini yang bahaya. Engkau tidak tahu saat bila mana Tuhan melawan engkau. Ini yang bahaya. Ini yang menjadi masalah bagi gereja. Karena apa? Engkau bahkan tidak tahu ketika Yesus duduk di sampingmu, kau tidak sadar bahwa itu adalah Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kita pada masa ini. Belajar buka mata. Belajar buka telinga. Belajar buka tangan. Tapi tahan kaki. Ya kan? Jangan kemana-mana sebarkan virus. Itu maksudnya. Kalau batuk pakai masker. Belajar berbuat baik. Jangan dalam hatinya, aku udah kena virus, biarkan orang lain kena. Ya kan? Kita lihat kan banyak orang yang mulai stres, mulai gila. Di ATM, aku lihat video yang dikirim CCTV itu, sengaja dia, kata di ATM itu. Kenapa dia bilang apa? Aku udah kena, masa kau gak kena? Saudara, zamannya sudah seperti itu. Manusia akan mulai buat lebih parah dari itu lagi. Tapi belajarlah mengenal hari lawatan Tuhan. The day of God's visitation. Hari kunjungan Tuhan. Belajar mengenal hari kunjungan Tuhan ke rumahmu. Belajar mengenal hari kunjungan Tuhan ke dalam rumahmu. Saya katakan kepada kawan-kawan saya, hamba-hamba Tuhan, sebenarnya pendeta tidak boleh beda dengan dokter dan perawat. Dokter, perawat melayani manusia, dan kau melayani Tuhan dan manusia. Kalau ada orang sakit virus corona di sini datang minta doakan, gimana? Kusir? Apa yang harus saya lakukan? Hamba-hamba Tuhan, apa yang harus Anda lakukan? Ada yang bilang sama saya, kalau ada pencuri datang bawa pedang, Pak, mau rampok rumah Bapak, Bapak buka pintunya. Virus corona dengan pedang disamakan. Haleluya. Tapi Anda lah yang jawab, saya pun gak berani jawab. Mari persiapkan hati kita, hidup kita, agar kita siap menyambut hari lawatan Tuhan. The day of God's visitation. Engkau gak tahu, mungkin yang datang minta doakan itu adalah Kristus sendiri. Iya kan? Yesus pernah beri perumpamaan tentang orang yang Yesus bilang, kau hamba yang jahat, ketika aku lapar kau tidak beri aku makan, ketika aku haus kau tidak beri aku minum, ketika aku telanjang kau tidak beri aku pakaian. Orang bertanya, Tuhan, kapan kami lihat telanjang? Kapan kami lihat tidak berpakaian? Kapan kami lihat tidak makan, tidak minum? Yesus bilang, waktu engkau melakukan untuk hambaku yang hina itu, engkau sudah melakukannya bagiku. Mari belajar, lihat hari lawatan Tuhan. Mungkin tetanggamu yang ketok pintu rumahmu karena nggak ada beras, itu adalah kunjungan Tuhan bagimu. Mungkin tetanggamu yang tidak punya masker, sementara di rumahmu punya banyak masker. Itu adalah tanda Tuhan sedang mengunjungi engkau untuk keluar dan bagi-bagi masker yang kau punya. Bagi-bagi beras yang sedang kau timbun itu. Berapa hebat sih timbun beras? Hah? Ujungnya Anda makan juga ya beras yang lebih murah daripada yang murah itu kan? Dulu nggak mau beli beras kalau ada kutu katanya kan. Sekarang kutu pun dimakan. Vitamin ini Pak, protein katanya lagi.
Saudara, hidup ada batasnya. Semua ada batasnya. Tapi kerajaan surga tidak ada batasnya. Amin. Kalau Yesus datang, siapkah kau menyambut Dia? Atau mungkin seperti orang-orang Yahudi pada masa itu yang hanya melemparkan pakaiannya, bukan hatinya. Mereka hanya melemparkan apa yang kelihatan, tapi bukan hatinya. Karena apa? Mereka hanya harap kesembuhan Tuhan. Mereka hanya harap berkat Tuhan. Mereka hanya harap apa yang kelihatan secara fisik. Itu sebabnya saya katakan kepada kita hari ini, mari persiapkan dirimu. Kita nggak tahu apakah memang Yesus akan datang segera. Nggak tahu, saya nggak tahu. Saya nggak berani berspekulasi dengan saudara. Tapi saya percaya, ya, Yesus akan segera datang. Amin. Tanda-tandanya sudah sangat kelihatan. Tinggal bagi Anda untuk mempersiapkan diri. Persiapkan hati, persiapkan jiwa, persiapkan rohmu. Kapanpun Dia panggil, pulang ke rumah Bapa. Engkau siap. Amin. Engkau siap. Bagi Anda yang ada di rumah, yang sedang ada di rumah sakit, kami mendoakan saudara. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang berlubang paku, jamah mereka. Kami berdoa saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku Tuhan, dan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang ada di rumah, yang saat ini sedang sakit terpapar virus corona, kami berdoa ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku Bapa, jamah mereka dalam nama Yesus Kristus. Jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kesembuhan dari Tuhan mengalir, kesembuhan dari Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Kami percaya pertolongan Tuhan tak habis-habisnya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus yang tercurah dan tercabik-cabik bagi kami. Bagi saudara yang ada di rumah, seperti yang tadi saya katakan, mari persiapkan diri saudara. Kalau Anda punya roti dan anggur, mari bersama-sama dengan kami. Mari kita mulai mempersiapkan diri untuk menerima roti dan anggur, untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang tercurah dan cabik-cabik untuk pengampunan dosa. Haleluya. Thank you Jesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, Anda berhak menerima perjamuan kudus ini jikalau Anda mengaku tubuh dan darah Tuhan. Jikalau Anda percaya Yesus mati untuk pengampunan dosa, Yesus mati untuk menebus hidupmu,
Yesus mati, darah yang tercurah itu sanggup menyembuhkan engkau. Bilur-bilurnya sanggup menyembuhkan engkau. Kalau engkau percaya, engkau berhak menerima tubuh dan darah Kristus. Tapi ujilah diri sendiri agar hukuman tidak menimpa kita. Mari uji dirimu sendiri. Saudara yang berada di rumah, uji dirimu sendiri. Apakah engkau sudah percaya kepada Yesus? Apakah engkau sudah percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib? Kalau engkau percaya, engkau bisa bersama-sama dengan kami. Engkau bisa menikmati tubuh dan darah Kristus bersama-sama dengan saya di tempat ini. Haleluya. Saya undang petugas perjamuan untuk maju ke depan. Darah yang tercurah, terimalah tubuh Kristus dan bagikan kepada jemaat. Terimalah tubuh Kristus dan bagikan kepada jemaat. Disucikan di kayu salib Tuhanku. Darahnya tercurah, darahnya tercurah karena kasih yang nyata. Dosaku disucikan di kayu salib Tuhanku. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Saudara yang berada di rumah, mari kita sama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuh." Apakah saudara percaya roti yang di tangan saudara melambangkan darah Kristus, tubuh Kristus yang tercabik-cabik untuk pengampunan dosamu? Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan yang ada di tangan saudara tinggi-tinggi. Percaya bahwa darah Yesus tertumpah, tercurah untuk pengampunan dosamu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang
untuk pengampunan dosa? Apakah engkau percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus, melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosamu? Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Oh haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Darahnya dapat kuasa sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya dapat kuasa sucikan dari dosa. Percaya dalam Yesus dari dosa. Percaya dalam Yesus semua susah saya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Percaya, asal percaya saja semua sakit hilangkan oleh darah Yesus menolong. Bilurnya, percaya, bilurnya menyembuhkan hati. Bilur-bilurku menyembuhkan sakit dalam nama Yesus. Bilurnya membawa kesembuhan. Percaya saja, asal percaya saja semua sakit hilangkan oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya percaya dalam nama Yesus. Aku percaya firman berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Aku percaya dalam nama Yesus. Aku percaya kuasa Yesus. Aku percaya mujizat Yesus. Aku percaya percaya saja semua sakit hilangkan oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja semua sakit hilangkan oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja semua sakit hilangkan oleh darah Yesus tertolong. Percaya dalam nama Yesus. Kami percaya bilurmu menyembuhkan. Kami percaya darahmu menguduskan, membenarkan, menjadikan kami murni. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat mereka yang ada di rumah, buat mereka yang ada di rumah sakit, buat mereka yang sedang dirawat pada saat ini. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang berlubang paku. Kuasa darah Yesus sanggup untuk memulihkan mereka. Kuasa darah Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, semua bakteri, semua virus-virus yang melekat dalam tubuh mereka, aku katakan dalam nama Yesus, keluar, menjauh dalam nama Yesus. Oleh virus-virusnya kau menjadi sembuh. Oleh virus-virusnya kau menjadi sembuh. Terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Shandana kurara prabashi. Uraba shandara barabara prabashi. Uraba yakara prabashi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Uraba shandana prabashi. Oh haleluya. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun
kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, tengadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat besar dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan Roh Kudus turunkan ke saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu, segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena engkau suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, sawah, ladang, kebun, ternak, semua yang kau punya diberkati dilipat gandakan Tuhan. Engkau yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persembahan, persepuluhan, dan ucapan syukur. Dihalaunya belalang pengering dan belalang lahap daripadamu. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Karena malaikatnya diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu dan kemanapun engkau pergi. Virus, bakteri, apapun sakit, penyakit menular, penyakit sampar, penyakit yang mendekat kepada kediamanmu, dihalau, diusir olehnya. Karena malaikatnya berperang menjaga sekeliling rumahmu. Percaya dengan iman bahwa penyertaan Tuhan ada atasmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat besar ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, memberikan kebahagiaan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan, hati kehadiranmu Tuhan, hati kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan secara online, silakan melihat di Facebook Anda nomor rekening yang bisa Anda tuju. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.